sesi kedua, kita saat ini ada materi pertama. Tadi pengenalan kita sudah lalui, pembukaan sudah. Saat ini untuk pengantar dasar jurnalis dan sharing materi online. Integrasi digital, waktu dan tempat. Saya persilakan buat Kakak Musa Madrasah. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Kenalan, saya belum ya. Saya nama itu Musa Madrasah. Saya koordinator program jurnalis warga kerjasama USAID dengan Internews yang dikerjakan atau dikelola oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu untuk teman-teman dulu bahwa saya ini bukan wartawan ya. Saya bukan wartawan. Saya hanya diminta oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara untuk menjalankan program jurnalis warga kerjasama Internews dan USAID. Pekerjaan saya untuk hari-hari bekerja sebagai advokat. Jadi kalau ada teman-teman yang punya masalah yang mungkin kita bisa sharing toh. Ada yang KDRT kah? Iya, ini pas Desember sampai pas selesai masuk tahun baru ini itu ngurus ini KDRT ini banyak sampai Desember sampai selesai, Desember sampai pas masuk tanggal 1 itu mungkin ramai sebelum bakal lagi bagaimana kan. Baik, itu mungkin sedikit tentang saya. Sebelum masuk ke materi, saya mungkin sedikit menjelaskan soal jurnalis warga. Jadi jurnalis warga ini itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa program kerjasama antara USAID dan Internews yang bertujuannya untuk mendorong kawan-kawan muda tetapi masyarakat secara umum untuk bagaimana bisa terlibat dalam dunia literasi, khususnya menulis, tapi juga selain menulis bisa menciptakan
memproduksi video-video yang bagaimana tulisan atau video itu bisa digunakan untuk mendorong sebuah kebijakan di pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Untuk itu tujuannya bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan untuk terkait dengan permasalahan sosial yang sedang terjadi. Misalnya saja mungkin terkait dengan pendidikan, ada SD yang mungkin sekolahnya ada tetapi tidak ada pengajar. Di situ teman-teman masuk untuk mendokumentasi itu dan dipublikasi baik di media sosial, Facebook, atau kalau ada website bisa di website. Tujuannya apa yang diproduksi oleh kawan-kawan itu bisa dilihat, dinonton atau dibaca oleh pihak pemangku kebijakan sehingga mereka dapat membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan itu. Nah, sama hal juga dengan di kesehatan atau juga di ekonomi, infrastruktur yang masih bermasalah. Nah, di situ tujuan jurnalisme warga itu masuk di situ untuk itu mengangkat persoalan-persoalan itu. Nah, itu tujuan program jurnalis warga. Kita sudah jalan 2 tahun, masuk 2024 ini adalah tahun ketiga. Kita masih punya banyak kegiatan. Sebenarnya minggu ini kami punya kegiatan, tapi karena diskusi dengan Abang Alex, ada lakukan kegiatan literasi digital, jadi saya tunda ke minggu berikutnya supaya biar kita selesaikan yang ini dulu. Setelah itu minggu berikutnya kalau kawan-kawan ada yang tertarik dan mau terlibat dalam kegiatan jurnalis warga bisa juga hadir untuk ikut. Baik, kita akan lanjut dengan materi. Bang Alex suruh saya bawa materi soal literasi digital. Pengantar ya. Saya mungkin saya tidak menjadi atau tidak sedang menjadi guru untuk teman-teman di sini. Saya pikir bahwa kita semua sudah besar dan teman-teman semua mahasiswa. Jadi kita nanti lebih banyak diskusi ya. Saya hanya mungkin memandu kawan-kawan saja dan kita lebih banyak diskusi. Dan teman-teman juga nanti kurang dari penjelasan saya pikir mungkin kita hidup di zaman digital, jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan internet untuk cari referensi banyak di luar. Baik, ya ini mungkin pengertian tentang literasi dan literasi digital. Sebenarnya saya mau untuk kita diskusi bersama, tapi abang buka slide jadi kita mau diskusi lagi setelah bisa ya. Tapi ini kita bicara soal literasi digital. Ada literasi, ada digitalnya. Maksudnya saya mau ajak teman-teman kita sharing dulu soal itu, soal apa itu literasi, apa itu digital. Silakan kawan-kawan, siapa yang mau berikan pendapat, silakan. Ada yang mau
mungkin bisa dimulai dari ini kelompok kakak perempuan. Diskusi sama-sama ya. Tidak ada yang mau bilang itu salah kah, itu benar kah. Terima kasih. Ya, dari dua materi, kalau literasi sendiri, kalau menurut saya adalah bagian dari mengedukasi diri atau belajar. Bahasa sederhananya adalah belajar literasi, sedangkan digital adalah apa ya, bahasa sederhananya sekarang kita udah pakai sekarang ini digitalisasi hal-hal yang mungkin bentuk bahasa-bahasa yang lisan, segala hal itu digitalisasi atau dimasukkan ke dalam. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang literasi digital atau belajar dari digitalisasi. Oke, gitu dulu. Kalau menurut saya literasi adalah peningkatan kemampuan untuk menulis, membaca atau public speaking seperti itu. Sedangkan digital adalah seperti perangkat elektronik yang kita gunakan sekarang. Kemampuan penggunaan barang-barang modernisasi saat ini. Silakan, Bapak bicara saja. Ini itu tidak menghukum yang dianggap dia punya penjelasan salah itu tidak hukum ya. Sama dengan suasana kelas. Baik, menurut saya literasi digital. Menurut saya bagaimana kita mengamati di dunia ini, bagaimana kita menghayati atau kejadian-kejadian yang terjadi, kita harus menuliskan untuk dibutuhkan salah satu surat digital. Sekarang itu adalah zaman modern. Jadi bagaimana kita menggunakan HP, laptop, menggunakan HP dengan baik untuk menuliskan sebuah kejadian-kejadian atau situasi yang terjadi di tanah ini atau kejadian-kejadian yang di luar yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu. Di sini kita lihat ada dua kata, yaitu literasi dan digital. Literasi, menurut saya, literasi adalah suatu gerakan yang terlepas dari pendidikan sekarang. Jadi ada gerakan tambahan lagi yang terobos ke dibilang kelas tambahan lah dari sebuah pendidikan yang sekarang. Nah, kalau digital, sekarang kita bisa lihat bahwa sekarang ini kita hidup di dunia digitalisasi, di mana kalau misalkan ke media dulunya kita baca koran, kebanyakan orang tua baca koran. Sekarang ini korannya sudah mulai geser. Sekarang ini kita menggunakan HP saja. HP ada yang disebut dengan flyer, spanduk dan lain sebagainya itu.
dulunya setahu saya itu bapak saya dulu kalau mau buat semacam spanduk itu di kain putih, setelah itu potong huruf baru tempel setelah panjang di depan kalau untuk buat kegiatan. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu kepada saya. Pendapat dan atas dua kata yang berbeda, yaitu literasi dan digital. Kalau literasi menurut saya berbicara tentang sebuah pendidikan yang dibangun untuk mengembangkan kapasitas manusia selain dari pendidikan formal untuk kelompok dan dibentuk kemudian dibina dan mendidik untuk membangun kapasitas seseorang. Kemudian digital adalah tempat atau alat yang dimana digunakan untuk kemudian mengangkat setiap persoalan atau keluhan yang ada untuk menunjukkan kepada publik. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Kalau dari saya, literasi digital itu sangat penting karena itu membantu meningkatkan kemampuan individu kita untuk lebih kritis dalam memahami dan menguasai kosakata dan juga membantu untuk penguasaan dari berbagai informasi yang kita dapat. Iya, untuk saya beberapa referensi yang saya dapat mengenai literasi. Mungkin untuk literasi ini setahu saya itu untuk mengembangkan minat membaca, menulis dan menghitung. Belajar ini kan ada beberapa faktor sebelum tahun 2010 ke bawah sampai 90 ke bawah ini kan era digitalnya masih minim. Penambahan makna digital atau kata digital ini mungkin untuk penambahan literasi ini keminat digital biar dibaca banyak orang gitu kan. Memang tingkat pemakaian digital ini hampir semua wilayah di dunia ini dipakai gitu. Mungkin untuk itu saya dapat memperluas informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Baik, masih ada? Maksudnya perempuan dia mau bicara. Oh sudah. Iya baik, teman-teman. Saya pikir teman-teman sudah bisa menjawab soal itu literasi digital ya. Ini ada definisi literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan keterampilan literasi yang melibatkan proses membaca, menulis, dan berhitung, memahami dan memecahkan masalah, menjaring dan mengumpulkan, memilih dan memilah, menciptakan atau mengkreasikan ulang, menyaring dan membagi atau menyebarluaskan suatu informasi menjadi sebuah pengetahuan baru secara kritis dan kolaboratif serta inovatif dan inspiratif dengan memanfaatkan perangkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ini
ini definisi dari literasi digital yang saya pikir tadi teman-teman sudah menjawab. Saya tidak bilang itu salah. Saya pikir apa yang tadi teman-teman sampaikan itu, ya itu dia, itu sudah masuk dalam literasi digital. Cuma mungkin tidak secara spesifiknya, tapi ya itu sudah, artinya itu bagian dari literasi digital. Prinsip dasar literasi digital menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewarganegaraan digital dalam literasi digital tahun 2018 ada 4 prinsip bagaimana pemahaman saling ketergantungan, faktor sosial dan kurasi. Saya tidak menjelaskan apa secara detail. Saya pikir nanti teman-teman nanti bisa cari referensi di internet. Tujuan speaking and siapa tahu bahasa Inggris sih mungkin bisa lain. Siapa yang tahu bahasa Inggris? Ada kawan-kawan yang dari ini apa ini? Karisna dari sekolah apa? UKIP kah? Berarti ini tahu bahasa Inggris nanti mungkin bisa tolongin bacain. Kan tertawa bahasa Inggris itu waktu kuliah sekolah itu sekolah lari-lari jadi ada apa pihak digital content dan communication and sharing. Saya tidak panjang karena saya pikir yang paling penting itu materi berikut. Karena itu selama pengalaman jurnalis warga berjalan 2 tahun itu ternyata saya lihat itu sangat berat untuk kawan-kawan bisa memahami materi yang kedua itu. Artinya sebenarnya bukan berat ya, tergantung kawan-kawan saja bagaimana bisa menangkap dengan baik, dengan cepat untuk memahami materi yang nanti selanjutnya. Makanya saya pikir mungkin kita singkat saja. Kalau untuk materi literasi digital itu kita singkat-singkat saja supaya ada waktu banyak untuk di sesi materi kedua. Bagaimana di sisa hari ini dan nanti dilanjutkan di kegiatan besok mulai dari pagi sampai malam ya. Saya pikir nanti ini materi ini nanti dibagikan mungkin bukan mungkin ya, tapi terkait dengan literasi digital ini kan kita hari ini sebenarnya secara tidak sadar itu kita sedang menggunakan itu digitalnya itu internet dan aktivitas kawan-kawan hampir setiap hari itu kita bersentuhan dengan internet, dengan HP, pasti Facebook, baca berita, itu kan secara tidak langsung kita sudah ada di bagian itu. Tetapi bagaimana memanfaatkan atau menggunakan digital itu untuk menyampaikan hal-hal yang kalau kita di jurnalis warga pasti tujuan kita itu mendorong kebijakan, transparansi, akuntabilitas dan kebijakan publik. Nah, kalau
dalam konteks jurnalis warga berarti bagaimana kita menggunakan media digital itu untuk menyampaikan apa permasalahan yang dihadapi atau oleh masyarakat atau yang terjadi di lingkungan kita berada. Nah, itu yang mungkin dia lebih pentingnya itu di situ daripada menggunakan media sosial untuk mungkin hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan digital ini untuk itu, misalnya mungkin menyampaikan aktivitas dari kawan-kawan. Nah, jadi digitalnya itu di situ. Kalau dia berhubungan dengan literasi ya berarti itu sudah tadi berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan digital yang atau media-media sosial itu untuk melakukan edukasi, menyampaikan informasi. Mungkin selain itu juga ada kawan-kawan yang mungkin mau promosi produk-produk apa. Nah, itu tujuannya di situ. Kita lihat kalau misalnya macam sekarang itu lebih banyak orang buat konten-konten di TikTok itu ada promosi-promosi produk itu, kecantikan itu. Kita ini kan kadang kita gunakan media sosial itu kan hanya untuk mungkin publikasi foto kegiatan, tapi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik, saya pikir itu dia menghasilkan sesuatu untuk kita. Sekarang kan kalau kita nonton di TikTok, nonton di YouTube, itu orang berlomba-lomba untuk bagaimana menghasilkan pendapatan dari konten-konten yang menciptakan itu, baik di YouTube, baik di TikTok, dan juga yang di Facebook. Jadi saya pikir mungkin itu ya, pemanfaatan literasi digital itu untuk itu. Bagaimana kita menggunakan digital itu di saat dimana literasi digitalnya sedang berkembang, teknologi digitalnya sedang berkembang. Saya pikir mungkin sampai di sini ada teman-teman yang mau berikan masukan, silakan kita diskusi sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena saya cuma saran saja, kalau bisa ada kesempatan, selipkan sisa waktu untuk berdiskusi terkait dengan poin-poin penting yang ada dalam materi. Jadi itu adalah supaya dia bisa memacu teman-teman. Jadi terkesan forum ini tidak pas gitu. Mungkin saja. Baik. Ada lagi? Atau ada juga yang mau berbagi, misalnya mungkin ini dijelaskan ini, mungkin ada yang masih kurang, silakan. Tadi dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa kita sama-sama belajar, jadi kita saling mengisi, saling bertukar pikiran. Bagaimana kawan-kawan? Sebelum ini, karena ini Abang Alex sudah kasih tahu bahwa ini dia jam sekarang, jadi teman-teman yang mungkin mau itu tadi saya dengar ada yang sekolah di itu STIMI kah? Siapa ya? Kreatif. Nah ini kalau kreatif kan ini Frans Karet buang Nabuai. Tidak ada kan? Oh informatika, bagus itu.
Iya, saya pikir ini kita masuk ke materi selanjutnya karena yang paling penting itu di sini. Ini yang materi selanjutnya ini yang harus teman-teman harus bisa pahami dengan baik, karena saya lihat waktu 1 hari setengah ini saya sedikit khawatir juga. Saya berharap itu kalau macam mungkin 1 minggu full supaya teman-teman bisa betul-betul memahami ini apa sistematika penulisan dengan baik. Baik teman-teman, saya pikir mungkin begitu, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Mungkin tidak lama juga karena saya juga ada kejar jam sidang, jadi saya harus mengakhiri. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Musa untuk pengenalan dan pengantar literasi digital. Sampai di sini ada yang sudah paham atau masih abu-abu? Ya, saya rasa itu hal yang umum, bahwa pengetahuan tentang literasi digital ini memang mengalami pergeseran. Seperti halnya bahasa, setiap 30 tahun itu pasti bergeser pengertiannya. Kalau dulu orang bilang cuma-cuma, itu artinya kan gratis. Tapi kalau sekarang cuma-cuma, ya percuma. Saya membantu orang itu dengan cuma-cuma, artinya saya membantu orang itu dengan tanpa pamrih. Tapi kalau sekarang percuma saya bantu dia, biar saja. Jadi sudah ada perbedaan. Nah, sama dengan pengertian literasi. Literasi zaman dulu cuma baca dan tulis, tetapi sekarang sudah ada pengembangan. Nah, ini yang akan kita pelajari teknisnya, mulai dari cara menulis yang benar dalam profesional jurnalisme itu seperti apa. Ya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada